Pada zaman dahulu ada seorang ulama besar, wali min auliyaillah yang bernama Sayyid Ahmad Al-Badawi. Dikisahkan ketika Sayyid Ahmad Al-Badawi telah selesai menuntut ilmu, beliau mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibu, aku sekarang sudah menjadi orang besar." Kemudian ibunya bertanya, "Maksudmu apa wahai anakku?" Imam Badawi mengatakan, "Aku sekarang sudah menjadi orang besar, menjadi orang alim, karena aku sudah menguasai beberapa ilmu." Ibunya mengatakan kepada beliau, "Wahai anakku, apakah engkau sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW?" Kemudian beliau menjawab, "Wahai ibuku, bagaimana bisa aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat beberapa abad yang lalu. Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW?" Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai anakku, tadi engkau sudah merasa menjadi orang besar, menjadi orang alim, dan engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau sudah menguasai ilmu. Kenapa engkau pertanyakan padaku bagaimana cara untuk bertemu Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau tidak pernah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad?" Kemudian Imam Al-Badawi mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, tidaklah ada sunnah Nabi Muhammad SAW melainkan aku sudah mengerjakannya." Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai anakku, kalau memang engkau sudah mengerjakan semua amalan sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti ada yang salah di amalanmu. Kamu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad tetapi tidak menghadirkan di dalam hatimu bahwa ada Nabi Muhammad. Kamu tidak menghadirkan di dalam matamu ada Nabi Muhammad SAW. Maka belajarlah untuk selalu menghadirkan Nabi Muhammad SAW ketika engkau mengamalkan sunnahnya." Lalu Sayyid Ahmad Al-Badawi ini langsung belajar untuk selalu menghadirkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pada suatu malam, akhirnya Imam Ahmad Al-Badawi bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Paginya, beliau mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku tadi malam sudah bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti saat ini aku sudah menjadi orang besar, orang alim ulama." Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai anakku, orang yang dianggap orang yang besar itu adalah ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar, tidak lewat mimpi." Kemudian Imam Al-Badawi mengatakan, "Wahai ibuku, bagaimana caranya? Sedangkan Rasulullah SAW itu sudah wafat. Bagaimana cara aku bertemu secara sadar dengan Nabi Muhammad SAW?" Terus ibunya mengatakan, "Wahai anakku, apakah engkau lupa dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, barang siapa yang bermimpi denganku, maka niscaya pasti dia akan bertemu denganku secara sadar." Kemudian Imam Al-Badawi mengatakan, "Wahai ibuku, bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar?" Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai anakku, kau bayangkanlah ketika engkau melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, di depanmu ada Nabi Muhammad, di depan matamu ada Nabi Muhammad, maka kamu akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW." Kemudian Imam Ahmad Al-Badawi mengamalkan apa yang diperintahkan oleh ibunya selama beberapa saat, dan akhirnya Imam Ahmad Al-Badawi ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar. Kemudian beliau mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, sekarang aku sudah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar." Lalu ibunya mengatakan, "Wahai anakku, berapa kali engkau bertemu dengan Nabi Muhammad?" Beliau mengatakan, "Wahai ibuku, engkau bertanya berapa kali? Memangnya kalau misalkan ingin menjadi orang yang besar itu harus berapa kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW?" Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai anakku, tidaklah orang itu menjadi orang besar, orang alim, melainkan di setiap saatnya
dia selalu melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ahmad Al-Badawi menangis dan meminta maaf kepada ibunya, lalu berterima kasih kepada ibunya karena telah mengajarkannya untuk menjadi rendah hati. Itulah contoh sosok ibu yang sangat salihah. Beliau itu selalu mendidik anaknya supaya anaknya tidak merasa lebih daripada orang lain. Walaupun Imam Al-Badawi ini sudah menjadi ulama besar, bahkan waliullah, tetapi ibunya tetap tidak mau bahwa anaknya ini merasa dia itu adalah orang yang besar, ulama besar, wali min auliyaillah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.